warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Sukmawati dan teman saya Yulina Warti dan adik Ikhwanul Muslim. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Strategi Pembelajaran Kooperatif. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian strategi pembelajaran kooperatif dan tujuannya. Yang pertama adalah pengertian strategi pembelajaran kooperatif. Strategi dapat diartikan sebagai sebuah alat, rencana, atau metode yang digunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. Jika dikaitkan dengan pembelajaran, maka strategi merupakan pendekatan dalam penyampaian materi pada lingkungan pembelajaran. Menurut Slavin dalam Isjoni, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 5 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Strategi pembelajaran kooperatif atau gotong royong merupakan sistem pengajaran yang memberi kesempatan kepada peserta didik untuk bekerja sama dengan sesama peserta didik dalam tugas-tugas yang terstruktur. Pembelajaran kooperatif ini dikenal juga dengan pembelajaran secara berkelompok. Yang selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kooperatif. Slavin mengemukakan tujuan yang paling penting dari strategi pembelajaran kooperatif adalah untuk memberikan para siswa pengetahuan, konsep, kemampuan, dan pemahaman yang mereka butuhkan supaya bisa menjadi anggota masyarakat yang bahagia dan memberi kontribusi. Tujuan pembelajaran kooperatif adalah menciptakan situasi di mana keberhasilan individu ditentukan atau dipengaruhi oleh keberhasilan kelompoknya. Strategi pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaknya 3 tujuan penting pembelajaran. Yang pertama, hasil belajar akademik. Yang kedua, penerimaan terhadap perbedaan individu. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, dan di sini saya akan membahas tentang metode pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Dan di sini pengertian dari pembelajaran cooperative learning adalah pembelajaran dengan pendekatan yang menekankan adanya kerjasama atau kooperatif antar siswa dalam kelompoknya untuk mencapai tujuan belajar. Berikut adalah metode-metode pendukung pembelajaran kooperatif atau cooperative learning. Yang pertama, metode STAN. Metode STAN di sini adalah metode yang digunakan oleh guru dalam memberikan informasi setiap minggunya kepada siswa. Penilaian diberikan bisa verbal ataupun secara istilah. Dan yang kedua itu metode Jigsaw, yaitu metode yang merupakan pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil terdiri dari 4 atau 5 orang dengan memperhatikan keheterogenan kerjasama antara setiap siswa atau pelajar. Dan yang ketiga yaitu metode GO, yaitu metode ini merupakan metode yang melibatkan guru, siswa dalam membuat perencanaan dan topik yang akan dipelajari. Kemudian materi digunakan untuk metode atau menyelesaikan mengintegrasi dalam metode ini. Dan yang terakhir yaitu metode struktural. Metode ini dibentuk oleh Spencer Kagan dengan tujuan mempengaruhi pola-pola interaksi halaman pembelajaran kelompok. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya langkah-langkahnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya yaitu implementasi strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif merupakan metode pembelajaran dalam pendidikan yang menekankan adanya kerjasama antara beberapa individu. Dengan adanya kerjasama yang baik antara peserta didik, maka proses belajar mengajar akan lebih mudah untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Implementasi pembelajaran kooperatif memiliki berbagai macam tipe, salah satunya yaitu tipe Jigsaw. Strategi pembelajaran tipe ini akan difokuskan pada alternatif prosedur pembelajaran
yang diharapkan dapat mendorong seseorang secara aktif terlibat dalam setiap penyelesaian tugas kelompok. Dan selanjutnya, prosedur pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di perguruan tinggi dilakukan melalui 5 kegiatan utama. Yang pertama yaitu dengan membaca. Mahasiswa dibagi dalam beberapa kelompok, kemudian dosen memberikan setiap kelompok sebuah topik, lalu setiap mahasiswa melakukan membaca dan menemukan informasi dari topik yang telah diberikan. Yang kedua yaitu diskusi. Kelompok-kelompok mahasiswa melakukan diskusi, kemudian dosen memantau dan memastikan seluruh mahasiswa benar-benar ikut berpartisipasi dalam diskusi tersebut. Yang ketiga yaitu laporan. Mahasiswa akan kembali ke kelompoknya masing-masing dan menyampaikan hasil diskusinya di kelompoknya tersebut. Yang keempat yaitu dengan tes. Untuk mendapatkan feedback dari kegiatan diskusi, mahasiswa diberikan kuis secara individu oleh dosen. Dan mahasiswa lain dilarang membantu mahasiswa yang diberikan kuis tersebut dikarenakan setiap mahasiswa memiliki tanggung jawab atas pemahaman materi yang telah diberikan. Dan yang terakhir yaitu rekognisi tim. Tim akan mendapatkan penghargaan atau reward apabila skor rata-rata mereka mencapai kriteria tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.